Masih dari Subang, tanah kelahiran Abdi. Pak, Abi nggak biar nyalik ngelat ya? Mangga biasa masuk. Biasalah dicoba Ya, coba-coba we. Sepertinya sedap. Abdi beserta Pak Nahbid sedang bersiap untuk panen peuteuy alias pete nih. Lu Pak, meni jangkung pisan ya mah. Engkau teh. Jangkung ieu mah. Bapak we tuh lah nu kaluhur. Abi mah ngantosan dihandap we. Mangga badannya. Meski sudah lewat musimnya, namun peuteuйnya masih banyak. Cukuplah untuk dimakan sebagian, sisanya bisa untuk dijual di pasar. Tinggi tanaman peuteuy bervariasi antara 5 sampai 25 meter. Batangnya pun cukup kokoh. Jadi tidak usah khawatir kalau harus manjat seperti Pak Nahbid ini. Kalau Abdi sih nunggu di bawah saja ya. Nah, ini namanya ngulur petai. Cara warga desa Cibesi, Kabupaten Subang untuk mengambil petai. Lumayan lah ya Pak. Hayu atuh, kita bawa ke rumah dan kita olah jadi masakan. Ayo apa? Tos ah. Setelah tadi saya memanen petai, sekarang saya akan mengolahnya menjadi masakan tradisional khas Kabupaten Subang, yaitu tumis petai kadedemes. Kadedemes adalah olahan masakan khas Jawa Barat yang menggunakan kulit singkong sebagai pengganti dagingnya. Rasanya semakin nikmat kalau ditambahkan dengan peuteuy. Meski sebagian orang kurang suka rasanya, sensasi pahit pada peuteuy punya banyak manfaat. Peuteuy ini kan bisa menurunkan gula darah, baguslah untuk penderita diabetes mah. Memasak tumis peuteuy kadedemes tidak sulit. Cukup haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, lada, dan ketumbar. Jangan lupa cabai kering dan cengkeh alias cabai rawit. Agar lebih sedap, tambahkan gula dan garam. Bahan penting lain dalam mengolah tumis peuteuy kadedemes adalah santan. Tah, si Tete sedang marut kelapa untuk diambil santannya. Sambil menunggu ibu dan teteh menyiapkan bumbu, aku mengupas dan memotong peuteuy agar lebih cepat matang. Enggak, iya bumbunya terus jadi tumis. Karena peuteuy kadedemes menggunakan santan, bumbu yang sudah dihaluskan mesti ditumis hingga matang dan harum. Kalau sudah harum, baru dituangkan santan dan masukkan peuteuy-nya. Nah, salah satu cara untuk mengurangi aroma kurang sedap pada petai dengan cara menumisnya bersama bumbu, santan, hingga lain. Ah, iya kadedemesna sarang bumbuna. Kadedemes naon nu dilebetkeun? Kalau santan sudah mengering, kulit singkong ditumis bersama bumbu dan peuteuy hingga bumbunya meresap. Supaya makin sedap, tambahkan daun bawang, tomat, cabai, serta daun salam, dan juga garam serta gula. Aroma peuteuy serta gurihnya tumisan santan dan bumbu sudah memenuhi ruangan. Terakhir, tinggal tambahkan ikan asin. Terus aduk hingga rata. Karena peuteuy-nya sudah dimasak bersama bumbu dan santan, aromanya tidak lagi menyengat. Justru tambah nikmat. Aduh, kurubuk. Karena peuteuy-nya berkualitas, bagus dan masih segar, teksturnya pun masih garing. Pas dengan kulit singkong yang lembut, serta bumbu yang pedas dan gurih. Wah, raos pisan ini mah.
Halo babaturan sadayana. Abdi teh masih di Desa Cibulu, Kabupaten Subang. Mang, iya Abdi di piwarang nyandak gedebong cau sareng jantung cau. Oh, gitu. Kadi atuh teh mangga, hayu. Iya, Yang dimaksud gedebong cawu adalah bagian dalam batang pisang. Untuk mendapatkannya, batang pisang yang sudah ditebang dikupas sampai menjadi lembaran-lembaran. Kupas sampai terlihat batang putih, yang merupakan inti bongkol pisangnya. Uluh, batang pisangnya kenapa dimakan sama Kang Wawan? Tiasa di imam eta teh, Mang? Biasa ya, tidak demam. Oh, gitu. Wabi cobian. Mangga. Nah, gedebong cau ini ternyata bisa dimakan. Rasanya agak sepet, cuman di dalamnya lembut. tapi lebih enak lagi kalau udah dimasak, A. Oh, gitu. Dimasak Iya. kumaha teh? Warga di sini sering memanfaatkan limbah atau sisa dari hasil alam loh, supaya tidak terbuang. Salah satunya limbah dari pohon pisang yang sudah mati ini. Selain jantungnya, batang pisang dapat diolah menjadi berbagai masakan. Yang dipakai mah biasanya batang pisang kepok atau pisang batu. Soalnya tekstur batangnya lebih lembut dan seratnya tidak terlalu banyak. Emang itu bade duk makan teh? Bade di janten abon, A. Oh, abon. Biasa gitu. Biasa, A. Ayo, A. Mang, tipayun ya. Oh, mohon mangga. Yuk, Abi. Yuk. Nah, kali ini Abdi babarengan sareng Teh Safa dan Bu Ade akan mengolah jantung dan gedebong pisang menjadi olahan abon. Kita ngadambel abonnya nganggo tipung teh. Bukan, A. Ini buat bikin serabi. Oh, jadi abonnya dipakai surabi gitu. Iya, A. Surabi itu khas Jawa Barat dan biasanya itu memakai topping oncom atau gula merah. Di sini kita akan memakai topping abon dari jantung pisang dan gedebong pisang. Membuat surabi abon jantung dan gedebong pisang tidak terlalu sulit. Bahan-bahannya pun sederhana loh. Untuk surabinya hanya butuh tepung beras atau tepung terigu, kelapa, garam, serta gula. Sedangkan untuk bahan abonnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, dan cabai hijau besar. Dan jangan lupa tomat, lengkuas, lada, ketumbar, garam, serta gula merah. Gedebong dan jantung pisang yang sudah dicuci dipotong-potong jadi beberapa bagian. Nah, eta Bu Ade menghaluskan bumbu untuk abon. Teh Safa menyiapkan adonan surabinya. Nah, kalau sudah selesai dipotong, rebus gedebong dan jantung pisang sampai empuk. Tapi ulah terlalu mateng ya, nanti bisa hancur. Sambil menunggu gedebong matang, Bu Ade menumis bumbu untuk abonnya. Wah, aroma rempahnya menisyungit pisan. Bikin perut Abdi lapar, euy. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, berarti bumbu sudah hampir matang. Kita harus mengecek gedebong dan jantung pisangnya. Karena kalau sudah matang, bumbu harus segera dimasak bersama bahan utamanya. Tah, pas. Jantung dan gedebongnya sudah empuk. Tinggal ditiriskan serta diremas-remas supaya hancur. Habis itu, tuang ke dalam wajan untuk dimasak. Proses mematangkan dan mengeringkan abon ini perlu waktu cukup lama, kira-kira sekitar 1-1,5 jam. Itu juga harus terus diaduk agar tidak gosong. Neng, iya abona pas jantan kantun salabina didamel. Akhirnya abon matang juga. Sekarang tinggal kita olah jadi surabi. Panaskan wajan cetakan surabi dari tanah liat. Memakai cetakan tradisional seperti ini akan membuat rasa surabi lebih istimewa.
Kalau sudah panas, tuangkan adonan perlahan, lalu diamkan hingga setengah matang. Kalau sudah terlihat gelembung seperti ini, tambahkan abon jantung pisangnya. Eta menu istimewa siang ini. Surabi abon jantung dan gedebong pisang. Hayu atuh, ulah nunggu-nunggu deui, urang sikat. Meski cara masak dan bahannya sederhana, rasa surabi abon jantung dan gedebong pisang ini tidak kalah loh dengan abon daging. Rasanya raus pisan. Ternyata enak sekali ya teh surabinya. Nah ini perpaduan yang pas sekali antara gurihnya surabi dan sedikit agak manis di abonnya. Nah ternyata abonnya juga rasanya seperti abon pada umumnya. Kalau dilihat dari bentuknya mah, orang pasti nggak nyangka kalau abon ini terbuat dari jantung dan gedebong pisang. Mirip pisan sama abon daging atau ayam. Cuma kalau dirasa, tekstur abon gedebong ini lebih lembut dan harganya pasti lebih aman di kantong. Maklum, bahannya kan murah meriah sehat.